Tapi tadi Igun pastikan ngomong ternyata haji itu tidak seperti yang dibayangkan. Enggak, karena gimana sih coba cerita demi Allah ya maksudnya gini. Kan kalau misalnya kita nih kalau di Indonesia nih kalau kita tiap mau berangkat sesuatu ya kayak mau berangkat umroh, mau berangkat haji selalu kan suka ditakut-takutin gitu kan. Ntar begini. Gue tuh jujur ya pas gue mau berangkat haji itu gue kayak pikiran gue, ya Allah gue kayaknya mati nih nanti nih kata gue gitu. Masa sih? Jadi gue tuh kayak menyelesaikan semua pekerjaan gue sebelum gue berangkat. Kayak apa terbaru lu di Plaza Indonesia itu. Jadi kayak gue kelarin semua utang piutang gue kelarin semua tuh, gue kelarin sampai gue nggak ada utang, bener-bener nggak ada. Udah ada enak banget gue berangkat kemarin. Terus udah gitu kan gue kemarin dari pesantren gue itu gue akhirnya kan gue bikin masjid di sebelahnya tuh. Gue kelarin, gue taruh peletakan batu pertama. Gue taruh uang di masjid itu, jadi gue pikir kalau gue hari itu gue nggak ada, pas gue nggak pulang lagi tuh masjid itu udah bisa berdiri lah, setidaknya setengah dari masjid itu tuh udah bisa berdiri. Di pikiran lu akan mati. Jadi gue tuh ini dalam pemikiran gue ya, pas lempar jumroh kalau lempar gitu gue bisa kena batu. Saking orang kayak musuhan. Padahal tuh tempatnya kan begitu ya. Jadi maksudnya rapi banget. Ya Allah, terus dari gue landing, Masya Allahnya dari gue landing sampai gue pulang tuh Masya Allahnya tuh Allah baik banget. Mempersiapkan segala sesuatunya tuh sesuai dengan porsinya. Udah senikmat itu, seenak itu, makan enak, tidur enak, ibadah enak, dapat circle yang enak. Gue nggak pernah tidur sendiri. Ya kan gue berangkat sendiri segala macam, tapi nyaman-nyaman aja gitu. Ya lu gak bawa pendamping dan lain-lain kan? Ya haji harganya berapa ya? Masa bawa pendamping? Gue Raffi Ahmad bawa sekompi. Gak mungkin. Dan Let me do that. Desainer kondang sekaligus pembawa acara ternama, Ivan Gunawan, mengungkapkan pengalaman spiritual yang mendalam terkait perjalanannya menunaikan ibadah haji tahun ini. Pria yang akrab disapa Igun itu mengaku sempat diliputi rasa takut dan kecemasan menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Ivan Gunawan menceritakan bagaimana ia sempat merasa seolah-olah sedang menghadapi detik-detik terakhir dalam hidupnya sebelum berangkat menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Aku sempat diazanin sebelum berangkat haji. Terus banyak yang ngomong soal kain ihram, ungkap Ivan Gunawan saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini. Katanya kayak kain kafan. Jadinya aku mikir, apa aku nanti mati ya di sana? Apa aku nggak balik lagi ke Indonesia? Sambungnya. Pikiran-pikiran negatif itu, lanjut Ivan, muncul karena cerita-cerita dari orang di sekitarnya yang membuatnya semakin khawatir. Perasaan tersebut mendorongnya untuk mulai berbenah diri secara menyeluruh sebelum akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Ivan pun memutuskan untuk menyelesaikan semua urusan pribadinya. Mulai dari melunasi hutang, menata keuangan, hingga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang masih tertunda. Pas mau berangkat, rasanya semua hal harus diberesin. Utang-utang aku lunasi, pekerjaan semua diselesaikan. Jelasnya, sahabat Ruben Onsu itu mengaku ingin menjalani ibadah haji tanpa memikirkan dunia. Aku ingin pergi dalam kondisi tenang, nggak ninggalin beban apapun di belakang, kata presenter acara Brownies Trans TV ini. Rasa was-was itu perlahan sirna setelah Ivan Gunawan akhirnya menunaikan ibadah haji dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. La mengaku sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk menjalani ibadah haji dan pulang dalam keadaan sehat. Alhamdulillah aku bisa pulang lagi ke Indonesia. Rasanya lega banget. Ada kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, terangnya. Ivan Gunawan semakin bersyukur karena dia pulang seperti tidak membawa beban. Dan yang paling aku syukuri, aku pulang tanpa beban. Bahkan sekarang aku udah nggak punya utang kartu kredit, tuturnya. Lebih dari sekadar perjalanan spiritual, pengalaman berhaji juga mengubah pandangan Ivan terhadap cara hidupnya, terutama dalam hal keuangan. Ivan Gunawan menyadari pentingnya menjalani hidup yang bersih dari praktik riba. Sekarang aku lagi proses buat nutup semua kartu kredit aku. Aku pengen belajar hidup tanpa riba. Ini bagian dari niat aku untuk jadi pribadi yang lebih baik setelah berhaji, tegas pria berusia 43 tahun itu. La menambahkan,
Perjalanan ibadah haji bukan hanya tentang menjalankan kewajiban agama, tetapi juga proses penyucian diri dan refleksi hidup. Ivan Gunawan berharap pengalaman ini bisa membantunya menjadi pribadi yang lebih tenang, terarah, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini bukan cuma perjalanan fisik ke Mekah, tapi lebih kepada perjalanan batin. Banyak hal yang aku pelajari, dan aku pengen terus membawa semangat itu dalam hidup sehari-hari, pungkasnya. Perjalanan spiritual Ivan Gunawan ini mendapat banyak respons positif dari publik dan para penggemarnya. Tak sedikit yang merasa terinspirasi oleh perubahan yang ia alami dan keputusannya untuk menata ulang kehidupannya secara lebih islami. Dengan kisah ini, Ivan Gunawan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, terlepas dari latar belakang profesi maupun status sosial. Kini, keputusan Ivan Gunawan untuk menjauhi riba usai menunaikan ibadah haji seolah menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Tak hanya perubahan gaya hidup, tapi juga prinsip-prinsip yang ia pegang makin kuat menunjukkan sisi religius seorang publik figure. Publik pun dibuat kagum dan turut mendoakan agar Igun tetap konsisten dalam hijrahnya. Apakah langkah ini akan jadi inspirasi artis lainnya, atau justru memicu kontroversi baru di dunia hiburan? Yang jelas, Ivan Gunawan kini bukan lagi Igun yang dulu. Semoga istiqomah. Follow terus channel ini untuk update berita selebriti paling hangat dan inspiratif lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kamu juga mendukung perubahan positif ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru.